bilang, masa gue setua gini jadi lonte? Aduh, Maya. Makanya aku bilang mental, aduh gak berani. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di vlogku Ibet Siagian bersama dengan aku Ibet Siagian di sini. Teman-teman, seperti biasa hari ini aku sudah bersama dengan salah satu narasumber kita. Tapi narasumber kita kali ini itu berbeda. Karena apa? Karena beliau ini sudah sangat lama di sini. Berapa lama sih ya kira-kira di sini? Yang pasti bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun. Pastilah ya pengalamannya akan sangat berbeda dengan pengalaman-pengalaman kita yang baru aja di sini. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi karena aku juga penasaran. Cus, langsung kita sapa. Jadi langsung aja nih kita sapa narasumber kita kali ini. Halo kakak Horas. Horas banget dong. Horas gitu mau banget. Kak, apa kabar? Baik. Sapa dong teman-teman yang sedang menonton dimanapun berada. Oh ya, oke. Buat teman-teman fansnya Ibu Ibet Siagian, salam kenal, saya Mala Borumanulang, tinggalnya di Hobdoro, Nederland, gitu ya. Oke. Aduh, nih aku ini pertama kalinya aku ajak ngobrol-ngobrol seseorang yang sudah sangat lama di Belanda. Jadi Kak Mala ini sendiri sudah berapa lama Kak di sini? Berapa lama ya? Tahun 96. Wow, 96 dari sini ya. Agustus kalau nggak salah. Sekarang ya hitung aja deh sendiri ya. Nah, terus langsung aja nih Kak. Waktu itu kan ketemu sama si Menir, Pak Ron. Berarti itu tahun berapa sih pertama kali ketemu? Aku ketemu Ron tanggal Oh, Kees Gegessen. Ja, dat is van de Amsterdam. Die voetballen natuurlijk, dat was het Jeleko. tahun 95. Oh, tahun 95. Itu tahun 95 ketemu tahun jeblok itu by apa gitu loh? Apalagi liburan kah si Menir atau gimana? Ceritain dong. Ron, suamiku kerja di Jakarta di Cengkareng KLM ya. Oke. Nah, terus dia kontrak di sana 5 tahun. Iya. Dan kok tapi itu kenalannya pertamanya awalnya di mana? Aku ketemu dia di ada satu bar ya di jalan. Wow. Ya, di Jalan Tahun Tamrin. 9 ya. 5 permainannya Kamala ini udah bar. Jam terbang gua ada tinggi. Jam terbang gua ada tinggi. Keren, Bo. Nah, terus Kak gimana tuh? Ya nggak tahu ya, waktu itu ada di situ aku diajak temenku, katanya ada grup band dari luar gitu ya. Masih ingat nggak apa nama bandnya? Ada band namanya gua lupa, pokoknya ada Los apa kayak dari Spanyol ya, zaman lagunya Bamboleo gitu kayak Bamboleo. Kalau nggak salah Gypsy King ya. Bamboleo. Kalau nggak salah Gypsy King ya. Ya, Gypsy King itu ya. I don't know. Nggak tahu ya lah. Kayak gitu. Terus aku diajak, kita berempat. Tiketnya sebenarnya sih udah karena udah malam, sebenarnya aku juga udah di rumah waktu itu udah pakai apa sih yang namanya Masker. Yang kalau kata orang Jakarta sih udah kayak ondel-ondel gitu ya, udah mau tidur tapi ditelepon ke rumah, ya udah mah akhirnya dijemput juga, pergi juga. Tapi sebelumnya ya, sebelum kenal sama Ronnya, aku janda loh, 14 tahun janda nih ceritanya. 14 tahun janda Iya. sebelum kenalan sama Pak Ron. Pak Ron ini. Iya.
Jadi aku nggak pernah terpikir ya kalau aku ya sebenarnya sih minta juga sama Tuhan kalau dikasih jodoh yang baik, yang sayang, tapi karena 14 tahun itu nggak ketemu-temu kali ya, nggak tahu ya. 14 tahun janda, doanya pengen suami yang baik, terus Tuhan kasih. Ya, Tahun ini waktu nggak? ketemu sama Ron ya nggak tahu dia jodohku Oh, iya, apa, belum nggak, tahu belum ya. tahu, ya kan? Iya. Ketemu sama Ron ya nggak tahu dia jodohku Oh, iya, apa, belum nggak, tahu belum ya. tahu, ya Iya, kan? iya. Ketemu, rupanya Ron juga di situ, ada di situ di pub itu sama teman-temannya kolehannya. Terus dia pulang kerja dari Cengkareng, rupanya sebelum karena dia tinggal daerah Jakarta Selatan, orang tuh biasanya suka ngebir dulu di situ katanya. Nah gitulah ceritanya. Dia ngeliatin aku sampai begini-begini, malu. Kata teman-temanku, itu bule kayaknya suka sama lu, yoga amit-amit. Karena dulu suamiku kumisnya ngeri banget gitu, tebel banget gitu ya. Kayak di foto itu ya? Terus yang tadinya dia duduknya entah di mana-mana, tahu tiba-tiba dia adanya di belakangku karena ramai sekali. Memang musiknya bagus bener ya. Ini ramai sekali, dia duduk, dia berdiri-diri di belakangku. Kita berjejeran ini berempat sama temanku, ini bar gitu. Terus itu apa sih yang ngasih minumnya tuh bartender gitu ya. Terus belakang nih banyak orang nih. Jadi karena barnya itu muter gitu ya. Ini orang yang di belakangku ini nggak mau minggat ceritanya. Aku nih mau pipis aja, mau turun tuh susah karena saking padatnya. Terus aku bilang, aku nih mau turun ke WC. Aku bilang, lu apa? Gua karena dia udah lama banget di belakangku tuh ya, ya. Bilang, gua mau ke WC. Maksudku aku takut sekali kursiku hilang. Oke. Gitu. Tapi aku mau duduk di mana? Posisinya udah bagus banget ke panggung gitu kan. Lu jagain ini ya, gue bilang, tempat duduk gua, bilang. Oke, dia bilang. Itu sama siapa kakak bilang? Sama yang ini, yang belakang Yang gua. belakang. Iya. Tapi Aku itu siapa? nggak tahu namanya, gua nggak nanya. Ayu, take care my it's okay katanya. Terus don't forget my drink. Gua gitu. Kenapa kakak bilang gitu? Abis dia nggak pergi pegang. Maksudnya drinknya kenapa? Kok nitip drink juga? Ya minta dong, enak aja. Lu kan udah berdiri di belakang gua lama-lama. Oh, oke. Terus jangan lupa sekalian mau minum gue juga ya. Ya ikut. Turun aku, balik lagi. Ya ampun, 4 gin tonic gue berjajar gitu. Wow. Kami sama Gin tonic teman-teman. loh. Waktu itu mainin gin tonic minum. Wow, banyak banget. Woi, jus ya namanya. Cheers teman ya. Udah cheers gitu ya. Waduh, mal dapat laki lo. Kayaknya sih nih. Gila ya. Udah deh. Terus kita tukar-tukar nomor telepon. Habis itu Langsung tukar-tukaran nomor telepon Iya. sama Pak Ron. Pak Ron belakangnya menit kali ya. Jadi intinya Kak Mala ini ketemu sama suaminya itu Pak Ron ini di bar tahun 95. Ya. Di zaman belum ada handphone, mereka masih tukar-tukaran. Udah sih, udah ada, tapi kayaknya orang yang tertentu Iya. aja, Be. Aku tahu tuh Waktu handphone. Motorola mereknya, tau nggak? Segede. Iya, warna hitam, ada antena ya. Segede kulkas. Kami bilang segede kulkas. Tapi kayaknya yang berduit aja deh yang make waktu itu. Terus tapi lucunya lagi setelah aku kenal sama Ron 5 bulan, 6 bulan aku pakai. Oh, langsung ada handphone tuh, langsung mulai seliweran. Iya, dia beli, dia kasih untuk aku. Wow, so nice. Tapi zaman dulu itu bule gimana sih Kak? Iya, enggak zaman kayak sekarang enak banget kalian kayaknya cung gitu. Kalau kita dulu ya Allah, malu. Iya, sekarang kalau misalnya nih kalau zaman dulu dan zaman sekarang gitu kan, sekitar 25 tahun yang lalu, ada nggak sih perbedaan-perbedaan yang kakak lihat? Misalnya nih sekarang kan kakak pasti bisa lihat dong kita yang menikah sama bule itu kayak gimana, maksudnya ada nggak sih perbedaan Banyak dong bedanya. bulenya zaman dulu atau Bule suasananya? zaman dulu yang ke Indonesia, Mbak bilang sih bulenya bule yang gimana ya, bule bedasi. Oke. Kalau bukan bule ruksak, sorry aja ya. Ya, Neng nggak mau. Aku bilang ya. Karena zaman dulu. Ya mau aku, tapi tergantung ya kita di mana mainnya kali ya. Itu Nah, tapi kakak mainnya di bar.
Ya Bukan aku ada bar, tapi barnya kan lu lihat dulu dong, berapa tuh dulu namanya? kalau barnya di tempatnya Ini bar eksklusif gitu. iya, Bar apa mungkin namanya tuh? ya. Dulu Jaya Pub ya namanya. Jaya Pub. Lu enak aja lu, nanti gua dikirainnya ini dong, apa sih namanya ngiklanin gitu bar. Mungkin udah tutup, mungkin udah tutup. Enggak, sampai sekarang enggak. Tapi berarti itu sesuatu yang Jalan ternyata ada Tamrin, saksi. iya. Berarti mereka bangga dong, ternyata ada saksi bisu. Banyak, antara bukan ketemu. aku aja, Ya, banyak sekali. Ya, berarti Yang- it's okay toh. Ya, maksudnya Kan yang sesuatu tahu. cerita yang indah. Tapi ya nggak tahu nyampe nya ke Holland apa ke Amerika kemana-mana ya nggak tahu ya. Tapi berarti zaman dulu itu kalau bule di Indonesia itu ya karena pekerjaan lah ya, mungkin lebih banyak ya, expat gitu ya, Iya. yang datang gitu Iya, ya. kalau lu mau nyari turis ya lu ke Bali kali ya. Ini kan Jakarta ya. Iya, iya. Makanya sama juga seperti Karena aku juga kenal suamiku memang dia kerja di sana ya. Iya. Ya toh. kalau ada yang ingat waktu itu ada Panda bilang memang katanya kalau bule-bule yang kerja itu emang lebih banyak di Jakarta ya, Iya. expat ya. Iya. Kalau yang turis-turis itu kebanyakan emang di Bali. Jadi katanya emang kalau di Jakarta itu emang yang mereka datang khusus untuk kerja bukan untuk liburan. Iya, gitu iya. kan. Kayak Ron itu kan memang dia kerja ya. Dia udah 5 tahun ya kerja. Dia 5 tahun lah kerja di sana. Tapi waktu tahun 95, waktu Kamala jalan sama Ron ini itu masih tabu nggak sih jalan sama bule gitu loh atau udah biasa aja? Aku jujur aja jalan-jalan di jalanan sama Ron nggak pernah sih ya, nggak nggak pernah. Habis aku sama Manda Iya, lu jadi aku sekali-sekali. ceritanya ya gini. sekali-sekali. Halo. Ya aku nggak pernah jalan-jalanan di jalanan gitu, nggak, kecuali di Bali ya. Kalau di Bali kita ya jalan kaki. Kalau di Jakarta enggak sih. Ya kalaupun dia misalnya mau ngajak gue jalan ke mall gitu ya dijemput, pulang ya diantar gitu-gitu aja. Tapi kalau dulu itu tahun 95 itu orang kalau ngelihat kita jalan sama bule, even now ya sekarang pun Lagian kalau di kita Jakarta bule, jalan-jalan sama bule, keringetan kan, panas. gitu ya. Berarti Iya. Lagian di Jakarta nggak untuk jalan-jalan gitu kan? iya ya. Maksudnya gini loh Kak, waktu kalau lagi ke restoran makan terus kalau ngelihat kita sama bule tuh masyarakat dulu itu Nah, ngelihatnya makanya aku sesuatu bilang- yang istimewa nggak sih tahun 95 atau Makanya biasa aku aja bilang kalau kita makan di restoran juga kan lihat dari restorannya. Kalau restorannya eksklusif ya kayaknya biasa aja sih. Atau kita kayak makan di Hilton buffet gitu kan biasa ya. Tapi kayak kalau aku sih jujur aja ya, sebelum kenal sama Ron aku udah pernah pacaran sama orang Kanada. Wow. Gua ceritain ya, Kanada. Ceritain dikit. Nggak mau ah. Ya sebenarnya cinta pertamaku sama yang Eno. Oh, nanti ini Pak Ron denger gimana Nggak nih? apa-apa, dia tahu. Aku lagi memang lagi galau waktu ketemu sama Ron juga. Makanya dibilang nggak semangat gitu. Tapi karena aku tahu ini orang kok bandel banget, udah dibilang masih aja nongol gitu loh. Berarti dulu sempat Kakak tolak lah itu ya? Iya, Pak malah Ron? udah males. Makanya aku tembak, lu maunya apa? Oke. Gitu. Kalau lu mau serius ayo, kalau cuma gini-gini enggak lah, makan tuh diantar, terus ke shopping diantar, yoga banget Bener tuh. Iya, dicium kagak, dipegang tangan kagak. Wow. Itu ngapain lu aja? Jadi maunya waktu itu maunya pengen dicium gitu. lu bukan apa ya, namanya orang pacaran pasti ada dong romantisnya ya kan? Apa dia malu sama supirnya ya waktu itu ya? Lucu juga sama Ron, lucu. Nanti lu tanya sama suamiku, aku nggak ada bohong, nggak ada apa-apa nih. Iya, iya, Betul. iya. Wow. Aku bilang, are you my boyfriend? Oh, gua gituin aja. Wah, gitu. Kok kita nggak making love? Gua gituin loh. Kok kita nggak, maksudnya apa? Nggak ada ini, nggak ada kusyuk, nggak ada kisi-kisi gitu ya. Mungkin berarti itulah Enggak, tandanya tapi dia aku baik tahu mungkin. dia respect banget sama gue. Perasaan gue udah menghargai ya. Berarti satu pikiran ini orang berarti selama ini kan ininya orang, kesannya orang itu bule itu maunya sama cewek Indonesia itu kan kayaknya mau seks gitu ya, padahal enggak. Tapi berarti dari zaman dulu pun anggapan orang tentang bule itu cuman pengen seks gitu. Iya. Dari zaman kakak Iya, juga iya, dulu iya. udah. Oh. Habis teman-temanku suka ya kalau lihat jalan gitu ya.
jalan sama bule suka dikata-katain gitu ya. Suka sedih sih kalau dengarnya kayak gitu. Padahal itu istrinya kawin gitu. Ya kok usah jauh-jauh, aku aja di Bali kalau kita jalan nawar apa-apa tuh, kalau gue bilang gua ikut ngomong terlalu mahal, expensive loh, nggak usah. Gua dimarahin loh sama penjual itu. Katanya gua nggak boleh ikut campur gitu. Aku kan perempuan ini. Gua bilang gua ininya kurang ajar lu. Astaga. Iya, kadang-kadang gitu loh. Oh, dikirain kakak sama orang Bali itu apa gitu? Apa tour guide yang nemen-nemenin? Pokoknya negatif aja lah waktu itu sama bule. Itu tahun berapa tuh? Nah, itu tahun 90-an itu. Wow, paling itu tahun 90-an ya. Berarti Ya, image-nya itu udah apalagi jelek juga ya? itu udah 95 ya, mungkin udah agak gimana lah. Tapi jauh sebelum itu pernah juga yang sewaktu sama aku yang Kanada itu, pertama kali bule yang aku kenal itu, pertama kali aku naik pesawat sama dia, pertama kali masih orang kampung ya namanya, itu lebih parah lagi. Aku nggak berani jalan sama dia. Aku suruh dia jalan duluan atau aku duluan. Karena aku Karena malu, takut atau malu? dia tinggal di Pondok Indah ya. Kita jadi jalan kaki mau ke Pondok Indah itu, ke mallnya, maksudnya sentrumnya. Nggak berani gua. Karena suka diteriak-teriakin sama satpam lah, sama apa. Diteriakin gitu. kayak apa tuh? Ya jorok-jorok ya namanya ya, Oh. dikata-katain gitu. Nggak enak lah untuk didengar, nggak enak. Malu. Pokoknya, why, kata dia bilang, kenapa? Dia, lu nggak dengar dia ngatain ini, ngatain sini gua datang sok jago, lu jangan taruh diiniin orang gitu. Wah, aku juga baru tahu nih ternyata anggapan orang-orang kita ya, orang-orang Indonesia terhadap bule ini sudah dari zaman lampau pun sudah sangat jelek ya. Padahal tahun 95 apa sih maksudnya, belum sebebas sekarang ya Kak, tapi tetap aja udah Makanya konotasinya gua udah kadang-kadang jelek gitu ya. Zaman sekarang itu kayaknya gua ngiri deh sama orang-orang yang sekarang itu kayaknya berani gitu ya. Tapi zamannya gua dulu itu mungkin masalah keberanian atau apa gitu Kak. Aku sendiri kalau di Medan ya, maksudnya di Medan itu kan emang bukan kota Medan lagi turis. lebih parah. Aku sama Medan sama Ron ya, sama suamiku ya di Medan. Cerita Medan, cerita Medan. Di Medan ini pengalamanku sama Ron ya, pulang ke Medan. Aku mau latesin ya, maksudnya sama Ron. Ini kampung halaman gua dari sini ya. Waktu itu Kakak di mana di Medan? kalau dulu ya, sekarang aku nggak punya alamat lah, punya paling saudara. Kami tinggal di hotel lah paling. Enggak, dulunya di Medan di mana waktu anak-anak? Batang Serangan pernah, Saya apa dong? pernah. Halo Batang Serangan gitu. Enggak kenalan. Oh, masih ada loh satu di sana. Nanti aku cerita lagi. Masih ada kok teman-teman di sana juga di Batang Zaman Serangan. dulu Aku ya. iya. Nah, terus jadi gimana tuh pas di Medan? Dikata-kata kena menor lipstikku. Tahu sendiri orang Medan, aduh, gue nih orang Batak ya, tapi kalau gue pulang ke Medan, teman-teman takut. Bukan apa-apa ya Allah, mental gue orang Batak. Udah tinggal Jakarta lagi ya. Bayangin kayak apa, tapi kok pulang ke Medan gue ngeri. Oh, gini Tapi ya. dikatain, lu lihat lipstik gue merah aja, dikatain lonte, kata lonte, kata. Mungkin orang Aceh kali yang ngatain gua, karena lidahnya itu aksennya kayak orang Bali. Lonte katanya gitu. Lonte katanya gitu. Aduh, gua geli banget. Gua mau marah, tapi gua nggak marah loh. Gua ketawa malah, karena aksennya lucu. Itu tahun berapa itu? Aduh, alah sampai sekarang juga lah aku rasa itu. Tapi aduh, ini memang benar-benar lucu ya, karena aku sendiri Kak, sampai sekarang pun setiap pulang ke Medan, kebetulan kalau di Medan kan aku sama Martin selalu tidur di hotel ya. Karena kebetulan di rumahku cuma satu kamar yang ada AC, ya kan, jadi adikku tidur di situ gitu kan. Mau tidak mau kita harus tidur di hotel. Kadang-kadang ya, maksudnya itu security-nya itu, satpamnya itu aja ngeliat tuh kayak aku tuh kayak cewek bawahan gitu loh. Iya, itu di dia hotel. negatifnya. Gua kan kadang-kadang nggak suka. Kadang-kadang aku bilang, masa gue setua gini jadi lonte? Aduh, Maya. Makanya aku bilang mental, aduh nggak berani. Gua, aduh Nih orang Medan nih gimana nih, halo jangan begitu dong. perut gua dari. Itu yang teriakin kakak kayak gitu tuh, dia posisinya di mana tuh? Ya di warung-warung itulah. Aduh, nggak tahu lah.
Jadi kalau aku kebetulan kalau aku pulang ke Medan sama Martin itu kita sekarang jadinya langganan di satu hotel gitu loh. Kita selalu di satu hotel. Jadi setiap kita pulang ke Medan, security-nya kan tetap di situ aja. Berarti jadi terus akhirnya setelah beberapa Ya, kali tahu, pulang setelah bareng, tahu, ya. mereka tahu lah bahwa kita tuh emang suami istri gitu. Kalau enggak waktu pertama kali kita tidur di hotel, ya ampun Kak, aku tuh mau breakfast aja pagi, males tau nggak sih? Itu Matanya itu ya nggak enak banget kalau bangun pagi morning gitu ngeliatin kayak gitu ulang hati-hati matanya tak kelihatan. Tapi sekarang enggak lah, udah tua-tua enggak. Tapi kalau kita waktu masih mudaan dikit ya gua sering, tapi setelah udah tua enggak. Mungkin sama-sama kakek-kakek nenek-nenek kali ya. Jadi segan mereka neriakinya kalau kalau udah nenek-nenek nggak mungkin diteriakin lagi. tapi di Bali tuh aku samperin kok itu si ibu-ibu. Oke, di Bali juga ada Sering. Padahal Bali itu tempat bule ya, tapi kayak gitu juga. di Bali tuh dikatain gimana tuh? Ya paling sepertinya kalau di Bali tuh biasanya sih ibu-ibu yang pedagang itu yang suka rese ya. Editorku kebetulan orang Bali. Halo Fandi, bagaimana menurutmu Fandi? Ya nggak semua mungkin ya, cuman ya ini karena pengalamanku aja, karena kita nawar-nawar waktu itu ya kayak di Boulevard gitu ya, apa biasalah nawar-nawar sarung apa daster gitu ya. Aku bilang gini, berapa ini Bu? Karena kan mereka kan nggak ada itu harga kayak di sini udah ada harganya ya. Pasti kan kita tanya dong, ini berapa Mbok gitu ya. Segitu gitu. Kok mahal banget, kurang dikit lah gitu. Terus si suamiku ikut campur, dia mau beli sesuatu bilang no. Terus aku pakai bahasa Belanda, tedur aku bilang nih, apa kamu lacur katanya. Lah aku dengar lacurnya aja, udah marah loh Bos. Ya Allah ibu, aku bilang kayak Kakak gitu. dibilang lacur waktu nawar karena kakak dia marah gitu. Dia marah, umumnya sih pasti marahnya karena ya nggak, kalau kalau jalan-jalan tuh paling yang suka di parkiran itu aja. Aku tapi rasanya itu nggak mungkin orang Bali, perasaanku pasti orang pendatang yang jualan gitu. Wow, berarti berarti mau zaman dulu kek, mau zaman sekarang kek, pokoknya kalau kita jalan sama bule itu perasaanku kalau zaman sekarang kayaknya nggak lagi kan. tetep aja sama Kak. Enggak lah, aku kalau pulang ke Jakarta itu enggak sih. Makanya aku bilang kalau aku lagi pulang ke Medan. Kalau di Medan ya nggak tahu ya, mungkin. Kalau ya. aku lagi nih ya, kalau aku lagi pulang ke Medan, kalau aku lagi breakfast aku itu kayak tertekan batin. Itu siapa banget lu. Ke Jakarta aja. Jadi mungkin nggak, maksudnya di hotel tuh kayak yang pas lagi kita mau Ketakutan masuk gitu ya? Iya, aku tuh gimana ya, aku takut dianggap negatif gitu Iya. ya. Maksudnya kan padahal ini aku sama suamiku gitu Iya. kan. Tapi kan kalau di Medan kadang-kadang kan aku suka pakai celana pendek, memang tapi nggak pendek-pendek ya, pendek lah gitu kan. Terus pas pada saat mau masuk ke makan tuh kayak orang-orang yang pada apa tuh? Ya kau juga lihat loh, masa pakai celana pendek. Ya elah, celana pendeknya segini, ini kan nggak masih pendek dong sopan. segini. Masih bagus gak segini. Masih 1 senti di atas. Iya. Ini di atas lutut. Tapi waktu aku masih muda nggak peduli lo Bet, karena gue pikir gue ada bini bule lah gue baru bisa berseksi-seksi ria. Iya, tapi aku kalau di Medan nggak pernah berseksi-seksi ria. Kalau di Medan yang gimana ya, nggak berseksi yang mau nggak Tahu sendiri Medan susah, tadi udah bilang. susah. Aduh, seru-seru ya, lucu ya. Lucu lah cerita-ceritanya zaman bule, zaman tahun 95 dan bule sekarang. Tapi apa perbedaannya nih Kak, bule sekarang tuh sama bule dulu? Nggak ada lah ya. Maksudnya proses pendekatan kita Nggak, aku sekarang cuman sama bule kesian kalau dengar cerita-cerita ya, banyak sih, bukan dengar cerita lagi, ngelihat juga. Ya aku juga nggak tahu ya umumnya. Lu deh gua tanya sekarang ya. Wah, aku ditanya. Iya. Menurut lu banyak sekarang kan kayaknya kawin sama bule tuh seperti kayak tren ya. Sekarang ya? Iya, kalau gua lihat. Udah waktu zamannya gua tuh kawin sama bule itu masih 1-2 ya. Kawin ya. Tapi kalau yang gitu-gitu gua kagak tahu. Yang kawin artis-artis kawin sama bule terus langsung Sekarang ya? Iya, terus kayaknya tren sekarang. Yang penting kawin sama bule. Dia nggak tahu kawin terus sampai
udah tuh dibawa lah ke sini, misalnya lah dibawa ke sini, sampai di sini tetap terkagetnya Karena kehidupan di sini keras gitu ya. bukan keras, dia kaget deh lakinya, nggak taunya duitnya itu nggak ada gitu. Dia harus kerja keras gitu loh mak lo. Itu kok gue disuruh kerja lah, lu mau makan apa kalau nggak kerja? Terus sebenarnya ya itulah makanya orang Indonesia pikir kawin sama bule terus ekonominya. Jadi kebanyakan gue bilang aja lah, orang itu kawin sama bule itu kayak faktor ekonomi atau faktor cinta, kayaknya enggak deh. Enggak, aneh gue bilang. Ngapain lu kaget, kan lu yang mau. Ya masa gue suruh kerja lah. Terus sekarang gimana lo mau jawabnya? Aku waktu datang ke sini, aku aja kaget lihat rumahnya, kok kayak gini kecil-kecil gitu, kok kotak-kotak gitu, kebentok sana kesandung di sini. Tapi kan memang itu rumah-rumah sini kan Ya, memang begitu. akhirnya modelnya. kan gitu belajar ya, akhirnya prosesnya kan kayaknya waktu dari tahun pertama 3 tahun loh gue masih homesick. 3 tahun. Itu nanti kita ceritain di Iya. part yang kedua. 3 kali aku packing mau pulang, minta pulang, nangis. Tapi berarti itulah ya Kak, maksudnya itu adalah ternyata tidak terlalu banyak lah perbedaan anggapan itu ya, tetap sama aja lah. Nggak tahu ya, nggak tahu. kalau- Zamanku sama zamannya kau pasti beda lah ya. Tapi kan kayak pengalamanku kan tetap aja sih kalau aku lagi Masih jalan ada sama ya, tetap berarti. diliatin juga kan, Masih ada. dianggap aneh-aneh gitu ya. Tapi nggak seaneh kayak zaman kami lah berarti. Iya. Tapi aku lihat zaman-zamannya waktu itu ya, aku yang kawin sama bule waktunya, zamannya aku tuh kayaknya ya wah lakinya gimana gitu ya, nggak ya, pokoknya aku juga waktu itu enak aja tadinya. Gimana ya, aku bilang Gimana? kambing saya ya enak lah ya, kayaknya gampang semuanya. Tapi Lah, pastilah ada perbedaan. perbedaan, ya, enak. Ya, gimana pun dari tahun 95 ke tahun milenium ya kan, 2021 lagi satu ya sekarang ya. Iya kan? Nggak mungkin lah nggak ada perbedaan, pastilah. Jadi teman-teman semuanya yang sedang menonton, seru ya, sangat seru perbincangan kita terhadap Kak Mala ini yang sudah 25 tahun tinggal di Belanda. Itu tadi di part pertama Ibet, ini masih banyak loh yang lebih lama lagi dari Iya. aku. Tapi ini 25 tahun bukan main-main lagi loh Kak, maksudnya udah Ya gua dari Perak tadi lo cantik, kurus 30 Sekarang pun kilo, masih. sekarang 60 kilo. dasar ya. Jadi teman-teman, di part yang kedua nanti aku akan ngebahas, tadi kan part pertama kita ngebahas tentang bagaimana sih bule-bule atau tanggapan-tanggapan orang dulu di tahun 95 ke yang sekarang. Nanti di part kedua aku akan masuk kepada gimana perasaannya Kak Mala ini waktu datang ke sini di tahun 96 ya Kak, ke sini. Iya. Tahun 96, apa perbedaan 20 tahun yang lalu ketika Kak Mala datang ke Belanda dan sekarang ini, dan bagaimana suaminya setelah mereka tinggal bersama, bagaimana menghadapi anak-anak mereka yang waktu pindah ke sini juga umurnya bukan lagi masih bayi ya Kak, udah lumayan ya, udah agak dewasa. gimana menghadapinya. Kita ketemu lagi di part yang kedua ya, jangan kemana-mana, tetap pantengin yang part yang kedua.